Ya, terima kasih para pemirsa yang sudah setia menemani kami dalam program Majelis Sore Majelis kita semua bicara mengenai fase kehidupan seseorang di tentunya di dalam proses kehidupan banyak hal yang terus harus dilewati dan dilalui. Ujian, cobaan tentu menjadi Ya, bagian bagian qadarullah yang ya, harus kita jalankan. jalannya ya. Usaha, ikhtiar, syariat dan hakikat pun juga harus kita Harus. tanamkan di dalam diri. Nah, bagian dalam hal ini begitu Pak, alam barzah setelah kita Ya. meninggal. Nah, Kita biasanya ditalkinkan untuk kemudian sebisa mungkin harapan kita meninggal dalam husnul iman khotimah. kepada Allah, husnul khotimah, dan bertahan dalam iman dan Islam kita. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya juga ini menjadi harapan bagi kita semua. Dan untuk menggapai itu kan perlu usaha yang mudah. Itu di Itu dari dunia tadi. Iya. Nah, tapi setelah pasca kita meninggal dunia, dikubur, kemudian juga setelah ditutup dengan kondisi berbagai macam proses penguburan kita sendiri begitu, terutama misalkan pada saat zaman COVID ini Iya, sendiri iya, kan iya, iya. cukup berbeda ketika Iya, misalkan iya. seseorang dikonfirmasi. Nah, namun bagaimana dengan proses hadirnya alam barzah untuk kita? Apakah itu juga semacam transit dan apakah itu juga menjadi indikator atau misalkan sebagai ciri-ciri Ya, bagi kita untuk neraka dan surga? ya. Jadi, nah ini setelah proses kehidupan tadi 3 tahapan, ini masuk ke kehidupan yang ketiga. Ini yang di akhir kehidupan yang menentukan, dan sebanyak apa yang saya ceritakan di awal tentang harus sabar di dunia ini, dan sehingga kalau kita betul-betul paham, yakin dengan 6 tahapan ini, jadi yang kena COVID, yang meninggal itu semuanya inilah kan. Sedih boleh tapi jangan sampai menjadi beban Gagal atau fokus gundah gulana. bahwa terus pada akhirnya kita bertanggung jawab masing-masing terhadap apa yang kita Betul. lakukan. Setelah ruh dicabut, ini katanya ketika ruh dicabut itu sakit nggak? Ya sakit sekali. Kalau nggak sakit nggak bakal mati, dia sakit aja. Sakit sekali sampai Dan kalau mati nggak gitu. percaya coba aja nanti ya. Oke. Jadi setelah meninggal gitu, ini persiapannya belatung, bahwa karena belatung, yes memang itu manusiawi, semuanya akan melewati itu kecuali orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, ada Yang bertahan jasad. utuh, banyak sekali macamnya. Nah, di alam barzah apa yang terjadi? Tadi di dalam dunia itu ada ujian, ada amal, ada tempat menanam, tempat ya segala kezaliman tidak selesai, dan waktunya sebentar. Sebentar sekali. Nah, di alam barzah ini kita diuji oleh Allah. Pertama kali ada beberapa hadis. Yang pertama dengan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Betul. Siapa nabimu? Dari malaikat. Nah, kemudian apa kiblatmu, agamamu? Nah, di pertanyaan-pertanyaan yang sudah bocor. Kita Apa sudah tahu, kitabmu? tapi tidak semudah itu kita bisa menjawab. Karena kan kabarnya bukan mulut kita yang berbicara. Iya, semua tubuh kita, kulit kita. Dalam Al-Quran itu beberapa ayat itu, kulit kita protes, kulit kenapa kamu bilang ngaku? Kan yang susah kita juga. Kata kulit, yang membuat berbicara itu bukan aku, Allah yang membuat saya berbicara, dan saya harus jujur. Nah, bagaimana? Nah, itu kalau sekarang kita tahu flash disk kan, Ya, kecil sekali itu muatannya. begitu besar. Jangan-jangan kulit kita ini di dalamnya ada data-data. Ketika kita masukkan di scan, kalau logikanya teknologi ya, kita scan kulit kita ini langsung semuanya datanya keluar. Nah, di alam barzah itu satu hadis. Hadis berikutnya apa? Datang seseorang yang dia sangat, ya kayak Mas Gusti ini kan kalau ngobrol enak ya. Ada orang yang kita ngobrol itu nyaman kan. Datang seseorang yang ngelihat aja sudah senang kita. Ya. Ngelihat senang, datang menemani kita. Dan sampai kapan itu? Sampai malaikat Israfil meniup sangkakala, meniupkan tiupan pertama dan tiupan kedua. Pertama hancur semuanya, untuk mematikan semuanya yang masih hidup. Tapi itu setelah habis yang di alam arwah ini. Saya nggak tahu nih sudah masih banyak atau masih ada. Kalau masih tinggal sedikit, sudah Ada waktunya. kemungkinan sesegera mungkin. Kalau masih banyak, masih panjang waktu. Kita nggak tahu. Nah, setelah itu habis, malaikat Isra meniup sangkakala, semuanya mati. Itu akhir dari alam barzah. Kemudian ditiupkan sangkakala kedua,
semuanya bangkit. Alam mahsyar. Alam mahsyar, nanti alam yang kelima. Nah, seorang tadi begitu amat sangat menyenangkan kita. Kita tanya, siapa kamu? Ana amalukas saleh. Saya adalah perbuatan baik kamu selama di dunia. Bisa dibayangkan. Ada yang diisolasi di COVID, sendirian dalam satu ruangan. Ya kira-kira begitu, tiba-tiba ada orang yang menyenangkan, menemani kita. Oh, kita ngobrol nggak terasa. Nah itu. Tapi ada yang datang dari jauh, baunya udah pakainya dekil and dekumel kata mahasiswa. Baunya luar biasa, mengerikan, berbicaranya kasar. Kita takut melihatnya, takut. Dia datang. Siapa kamu kok datang ke sini? Ana amaluka su. Saya ini perbuatan burukmu selama di dunia. Saya yang menemani kamu selama di alam penantian ini. Dan berarti ada dua atau salah satu. Tinggal yang mana kita nggak tahu. Tergantung kita di proses di dunia tadi. Baik. Nah setelah itu, setelah disitukan sangkakala, semuanya dibangkitkan. Dan Allah sudah contohkan. Jadi dalam kebangkitan itu, dalam hadis Rasulullah disebutkan, semuanya bangkit tanpa ada sehelai pakaian pun. Maka Aisyah kritis beliau. Wahai Rasulullah, kira mudah-mudahan kita nggak Victor ya, pikiran kotor. Apakah laki-laki melihat wanita dengan tubuhnya yang seperti itu? Kata Rasulullah, nggak ada pikiran apa-apa. Karena masing-masing ada ketakutan yang luar biasa. Ini kalau kebakaran rumah kita, sempat mikir sertifikat, ijazah, nggak, semuanya lupa semuanya. Nah ini, kondisinya semuanya ada kegelisahan. Nah, itu makanya di padang mahsyar itu dicontohkan oleh Allah. Sudah diturunkan miniaturnya apa? Ketika wukuf di Arafah. Kita dibolehkan hanya pakai sarung dan baju yang tidak berjahit. Sebenarnya idealnya nggak pakai baju sama, tapi nggak mungkin. Makanya pakai hanya satu lembar kain dan kain yang di atas. Hanya itu. Nah ini untuk apa di padang mahsyar? Nah disitulah prosesnya. Ada penghitungan hisab. Ada penerimaan rapot, ada pertemuan, ada orang-orang yang akan masuk, masukkan Nabi Muhammad di depan, masuk. Ada orang-orang yang mau masuk ke Muhammad, kamu bukan umat Muhammad, baca selawat nggak pernah, keluar barisan ini. Masuk ke rombongan Nabi Isa, anak Kristen, kamu bukan juga, kamu nggak pernah mengakui aku sebagai nabimu, dan seterusnya. Ada kegelisahan yang luar biasa, dan kondisinya saat itu bisa dibayangkan, panasnya luar biasa. Kita berdua begini terasa panas kan. Itu semuanya manusia dari zaman Adam sampai sekarang dan seterusnya tuh hidup semuanya. Panasnya luar biasa. Makanya diistilahkan matahari itu sejengkal. Pada saat itu umat Nabi Muhammad datanglah Rasulullah membawakan air dari telaga yang disebutkan ada beberapa tafsir dari Inna a'tainakal kausar. Aku berikan engkau telaga Kausar. Kalau disebutkan dalam hadis itu al-haud. Maka Rasulullah meneguhkan kepada umatnya tegukan-tegukan air dari al-haud ini. Jadi ini cerita ketika Rasulullah akan wafat. Aku melihat diberi oleh Allah telaga. Barang siapa yang aku minumi dia tidak akan merasakan haus dan lapar setelah itu. Nah setelah itu minum tidak merasa panas lagi dan setelah itu masuk ke sirat. Nah sirat baru penentuan. Alam yang keenam surga dan neraka. Itulah akhir perjalanannya. Tapi itu belum akhir karena ini panjang. Justru surga dan neraka ini yang paling panjang. Khalidina fiha abada, surat Al-Bayyinah. Kekal abadi di dalamnya. Dan syafaat dari Rasulullah itu sendiri, itulah yang kita harapkan. Itu yang menjadi harapan kita, bahwa memang hidup di dunia itu tadi merupakan bagian transit yang tentu ternyata kalau dikonversikan ke dalam waktu yang kemudian kita jalankan hari ini begitu singkat, dan sekali lagi itu bukan menjadi tujuan kita. Mungkin dengan lautan rahmat dan kasih sayang Allah, maghfirah Allah tentu tidak menutup rasa pintu taubat bagi mereka, bagi kita semua untuk kemudian terus mengakui kesalahan dan insya Allah terus fokus dengan 3 alam berikutnya, yakni alam barzah, alam mahsyar, dan alam akhirat. Terakhir,
kesimpulan yang ingin disampaikan secara singkat. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita paham yang ini agar apa, ketika kita melewati sudah tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita paham ini yang terjadi dan ini prosesnya, sehingga apapun yang terjadi, kegelisahan, semuanya sudah digariskan dan semuanya proses. Dan ketika kita di dunia sedikit sekali, pendek dan tidak terasa, dan inilah kesempatan emas kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di surga Allah, dan kita diberi keyakinan untuk meyakini ini dan meyakini agama Islam, dan meyakini selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah yang menjadi harapan bagi kita semua. Tentu hal tersebut bukanlah mudah untuk dijalankan, terutama di fase dunia yang sebentar ini. Namun hal tersebut tentu menjadi bagian PR yang harus kita jalankan. Sabar dan syukur tentu itu menjadi kunci dalam kehidupan kita. Begitu Pak, insya Allah. Semoga Allah memberikan karunia dan rahmatnya, sehingga tentu dalam kehidupan kita pun juga terus mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah. Tentu terima kasih kami ucapkan Bapak Haji Muhammad Mabrur LCMAG yang sudah hadir di sini. Semoga diberikan keberkahan ilmu yang kami sampaikan hari ini bagi para pemirsa di rumah, dan insya Allah diberikan kebermanfaatan bagi teman-teman siapapun yang mendengarkan tayangan program Majelis Sore hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh para pemirsa yang sudah menyaksikan program Majelis Sore edisi hari ini. Saatnya saya Gusti Muhammad Hermawan dan Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.